Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudianto Warja. Saya akan menjelaskan bagaimana perawatan luka modern saat ini yang kami anut, dan mungkin sekarang waktunya sudah beralih, bahkan dikatakan modern sudah terlambat. Sekarang udah namanya itu advanced wound dressing. Konsep-konsep perawatan luka yang kita lakukan sekarang adalah mengarah pada moist wound healing. Moist wound healing artinya bagaimana proses perawatan luka dengan konsep lembab. Seperti apa sih lembab itu? Sesuatu yang diciptakan pada dasarnya sekarang dengan lembab itu artinya memfokuskan pada kondisi luka tersebut, jenis apapun lukanya, karena sesuai dengan fasenya, melewati masa inflamasi, kemudian ke proliferasi, akhirnya maturasi atau remodeling. Itu butuh waktu. Bagaimana konsep lembabnya bisa terjadi? Yang pertama adalah memilih balutan yang tepat untuk menutup, tidak lagi dengan kasa yang dilakukan penutupan. Karena secara fisik saja ketika kasa dilakukan penutupan pada luka, maka akan terjadi traumatik seperti perdarahan atau lengket sehingga mengakibatkan nyeri. Konsep yang digunakan moist wound healing artinya menyesuaikan luka dengan penutup yang terjadi. Bila luka itu kering, berarti butuh rehidrasi. Bahan-bahan yang merehidrasi adalah seperti hidrogel. Kemudian bila luka itu basah, berarti terjadi infeksi. Berarti kita gunakan balutan yang sebagai anti infeksi. Dalam hal ini adalah antimikrobial topikal. Karena tidak bisa juga kita gunakan antibiotik sebagai topikal. Itu akan salah rumusnya. Karena sekarang udah guideline terbaru udah tidak menggunakan antibiotik sebagai topikal. Kita gunakan antimikrobial topikal dressing. Dan ketika basah berarti kita butuh penyerap. Nah, penyerapnya seperti apa? Nanti akan kita bahas. Seperti apa yang cocok dan bagus untuk sebagai penyerap. Oke, yang pertama pada rumus luka itu adalah kita anut dari moist wound healing ini dari George de Winter tahun 1962 sudah mengemukakan bahwa konsep tertutup adalah mereduce atau mengurangi infeksi 2 kali lebih cepat dibanding kondisi terbuka. Dan dengan tertutup juga akan mempercepat proses terbentuknya granulasi sehingga epitel bisa terjadi. Dan ketika kita biarkan itu terbuka, maka akan terjadi scab atau kropeng yang mengakibatkan sel-sel inflamasi mediatori akan sulit untuk tumbuh karena terekspos oleh udara yang di superficial sehingga tidak akan mampu untuk mendorong. Hal itu tadi untuk menciptakan bahan-bahan perawatan luka advanced dressing dapat diciptakan. Contohnya adalah ini. Kalau kita kembali pada konsepnya, dalam perawatan luka kepada konsepnya adalah yang pertama adalah kita menganut salah satu rumus saja, namanya TIME, karena yang paling mudah dipahami dan mudah dilakukan. TIME terdiri dari tissue management. Apa itu tissue management? Memanajemen bagaimana bahan-bahan dibutuhkan pada saat kondisi-kondisi luka yang memang membutuhkan rehidrasi. Contoh tissue management adalah dilakukan pada luka yang nekrotik. Nekrotik ada 2. Yang pertama nekrotik berwarna hitam, yang kedua nekrotik berwarna kuning. Nah, yang warna kuning ini disebut dengan sclaf. Artinya sudah terjadi bekuan-bekuan dari proses infeksi, nanah-nanah membeku sehingga berwarna kuning. Itu namanya kategori nekrotik. Jadi ada 2. Untuk mereduce tissue management melalui rumus TIME tadi, bagaimana caranya? Berarti kita lakukan rehidrasi. Rehidrasi pada luka menggunakan bahan hidrogel. Nah, contohnya hidrogel. Ini hanya beberapa merek yang ada di Indonesia, jadi kita bisa cover dengan ini. Jadi tidak lagi kita lakukan model kita tutup kasa, nggak akan berhasil. Bagaimana ini? Ini namanya autolytic debridement. Kita membuat ini, merehidrasi ini, kita buka selama 2 atau 3 hari. Maka luka akan lunak sehingga kita memudahkan 3 hari ke depan untuk melakukan sayatan atau membuang jaringan-jaringan mati. Ini akan mengurangi nyeri. Sama sekali tidak ada nyeri. Tissue management dapat dilakukan dengan selain autolytic dengan
melakukan gunting atau sayatan. Nah, itu sifatnya ekstrim, butuh keterampilan, butuh certified, butuh kompetensi tersendiri. Tapi untuk autolytic debridement yang menggunakan hydrogel bisa semua melakukan hal itu. Kemudian selain autolytic debridement, kemudian dengan technical debridement menggunakan gunting disebut sub debridement. Kemudian yang ketiga adalah enzymatic debridement. Bagaimana enzymatic debridement itu bisa dikerjakan? Enzymatic debridement salah satunya menggunakan madu. Bagaimana madu itu bisa digunakan? Nah, ini adalah salah satu produk yang ada di Indonesia. Setahu saya di Indonesia yang masuk adalah salah satunya ini dari Medihani. Kemudian ada Sanoxin yang isinya base-nya adalah honey atau madu. Bagaimana enzymatik bisa bekerja pada proses-proses autolytic debridement untuk melunakkan jaringan mati dan mereduce inflamasi dan setelah infeksi. Honey yang digunakan adalah mengandung bahan enzymatic debridement sebagai hasil dari Leptospirosum spesies. Jadi dia dengan hasil sintesa dari Clostridium maka dia akan membuat enzymatic proteolytic. Nah, salah satunya pada Medihani ini adalah menggambarkan bahwa dia punya Leptospermum. Dan ini ada dalam jurnal, beberapa jurnal, dan ini masih saya anut tahun 2016, belum berubah. Di sini dikatakan bahwa selain enzymatic debridement, madu juga digunakan sebagai anti-infeksi. Ini beberapa contoh jurnal yang mengandung pada bagaimana kerja dari honey itu sendiri. Dan ini juga beberapa jurnal. Sejauh ini yang saya gunakan adalah bukan honey atau madu yang belum saya gunakan madu yang dari diambil dari pohon, karena resiko sporanya juga tinggi. Mungkin teman-teman yang lain, sejawat-sejawat yang lain bisa menggunakan itu, tapi buat saya tidak recommended karena sekarang udah ada produk-produk dressing sudah dalam bentuk seperti ini. Ini sudah dalam bentuk bisa digunakan sebagai antimikrobial dan untuk enzymatic debridement pada kasus-kasus tertentu tentunya. Kalau misalnya kita gunakan madu yang ada di lapangan, apakah madu yang ada di pasaran, termasuk madu yang ada di pohon, sebetulnya mungkin itu iya, karena sejak ratusan tahun yang lalu di Yunani, kemudian di Mesir sudah menggunakan madu sebagai pembungkus luka. Karena mengapa? Viskositas yang tinggi, kemudian pH-nya yang cukup membantu dalam proses perawatan luka, itu cukup menolong dalam proses kesembuhan luka. Namun masalahnya kalau kita gunakan yang ada di pepohonan, takutnya ada spora-spora lain yang ikut menempel pada kondisi luka dan kita nggak tahu sterilitasnya. Tapi kalau ada dalam bentuk dressing, sudah kita kelola dengan baik. Itu adalah madu yang sifatnya tadi untuk enzymatic debridement dan untuk mereduce fase infeksi pada kondisi luka. Jadi ini good sekali sebagai pilihan. Yang ketiga adalah fase inflamasi infeksi dalam satu kontrol. Lainnya ada dalam bentuk deletin, kemudian ada dalam bentuk octedin, chlorhexidin, iodin, kemudian ada golongan silver dan charcoal. Sekarang banyak sekali golongan untuk infection control. Jadi tinggal pilihan yang tepat yang mana. Nah, ini iodin yang direkomendasi, yang kurang dari 10%. Yang banyak di lapangan yang saat dulu nggak boleh dipakai adalah yang 10%. Ini nggak boleh digunakan, tapi yang ini yang direkomendasi. Ini juga ada dalam guideline ini dibahas dalam moist wound healing. Tadi ada tissue management, membuang jaringan mati, menggunakan hydrogel, menggunakan enzymatic debridement, kemudian infeksi inflammation control menggunakan bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Kemudian moisture balance. Nah, ini ada intinya, bagaimana menciptakan moisture balance. Artinya menciptakan luka dengan kondisi yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Ini butuh keahlian sendiri, karena ada certified sendiri bagaimana itu bisa dikerjakan. Kemudian moisture balance artinya adalah ketika luka itu sudah basah atau terinfeksi, sebagai penutup dan penyerapnya menggunakan hydrofoam. Foam seperti busa yang sifatnya menyerap air dan sehingga dan
bisa menguap, artinya mengevaporasi dari proses pemanasan itu sendiri. Kalau kasa tidak akan bisa menyebabkan penyerapan yang baik dan tidak memberikan penguapan yang baik. Selain itu ada kalsium algidat yang ketika dia ketemu dengan air menjadi jelly. Ini suatu keuntungan buat kita sehingga bisa diterapkan dalam kondisi-kondisi yang sangat basah. Dan di sini juga mengandung kalsium, mana kalsium adalah tujuannya untuk sebagai anti hemostasis. Ini keuntungan ketika luka itu gampang perdarahan. Kemudian yang lainnya adalah contoh berikutnya padding, Iceland pad. Iceland pad ini dikenal dengan kasa modern. Jadi ada lapisan seperti plastik, tapi dia dapat mengevaporasi sehingga ketika cairan terserap ke sini dia dapat menguap. Inilah konsep moist wound healing pada kondisi-kondisi untuk proses penyembuhan luka. Yang terakhir adalah bagaimana kita membuat luka itu berjalan dengan baik, artinya butuh sesuatu yang tepi-tepi lukanya kita lindungi. Tadi tissue management, membuang jaringan mati, kemudian infection, menghilangkan infeksi, kemudian moisture balance, menciptakan keseimbangan dari luka. Yang ketiga adalah age, time, E-nya itu adalah age, menciptakan kondisi luka tepinya supaya lebih mensupport ke arah kesembuhan. Karena proses penyembuhan luka itu ditumbuhkan dengan proses granulasi dari yang terbuka sehingga dapat dirapatkan mulai dari tepi ke tengah. Maka untuk dari tepi ke tengah kita support dengan bahan yang lain adalah zinc oxide. Zinc oxide ini dia mengandung mentol sehingga tidak dapat mengurangi rasa nyeri. Dan yang lainnya adalah film transparan. Ini mungkin teman-teman yang praktisi klinis di rumah sakit sudah terbiasa dan familiar dengan film ini sebagai penutup pada kondisi setelah pemasangan IV line, ya. Jadi ini digunakan untuk melindungi tepi luka supaya tidak rusak karena kebanyakan air, atau untuk mensupport bagaimana epitel bisa terjadi. Berikut saya gambarkan yang kita dominasi dengan contoh pemakaian madu. Sebetulnya pemakaian madu itu bisa digunakan untuk beberapa, tidak hanya satu kasus, tapi yang penting kasus-kasus infeksi ini bisa terjadi. Contoh ini pada kasus-kasus yang sifatnya untuk mengurangi nyeri. Dan yang ini pada kasus luka bakar berbasis honey. Jadi seperti inilah tampakannya. Jadi mengurangi infeksi, kemudian mensupport supaya epitelnya juga terjaga dengan baik. Dan yang ini pada diabetic foot. Oke, seperti ini tampakannya. Kita gunakan diabetic foot yang pada kasus-kasus, dan kemudian ini yang malignansi dari proses-proses arterioventricular malformation. Ini bisa digunakan, dia mengurangi nyeri. Jadi madu ini oke untuk digunakan. Jadi saya kira itu yang untuk difokuskan pada madu. Jadi jangan underestimate dengan madu, bahwa madu bisa digunakan sebagai bentuk salah satu modern dressing dalam perawatan luka. Madu seperti apa yang dipilih? Sebaiknya yang mengandung leptospirosum dan bersifat enzimatik degradement, sehingga hasilnya bisa lebih baik dalam proses infeksi dan sebagai menghilangkan jaringan mati, termasuk dalam kondisi kategori SLAF yang warnanya kuning. Saya kira itu dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.